Selamat malam Pramal semua. Apa kabar? Insya Allah selalu sehat-sehat ya kalian. BTW nih ya, Mimin mau kasih kalian film hiu megalontong terbaru loh. Baru banget rilis. Judulnya The Black Demon. Film ini nyeritain sebuah keluarga terdampar di anjungan minyak yang udah gak kepake. Dan tiba-tiba muncul hiu megalodon yang super duper ganas mengintai mereka. Nah, pemain utama di film ini ada Josh Lucas yang meranin jadi Paul, si ayah, Fernanda Urejola yang jadi Ines, si ibu, Venus Ariel yang jadi Audrey, si kakak, dan ada Carlos Solorzano yang meranin jadi Tommy, si adik. Yowes kalau gitu, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini ada monolog dulu nih Pramal. Katanya dari ratusan tahun lalu ada banyak cerita mitos tentang hiu di pesisir pantai Baja. Salah satu yang paling ditakutin ada di kisah para dewa kepercayaan mereka yang disebut The Black Demon atau setan hitam. Setiap orang yang ketemu sama The Black Demon bakal menggila sebelum akhirnya mereka tewas. Menurut legenda, makhluk itu bakal keluar kalau merasa terpanggil. Oke, masuk ke filmnya nih. Di El Diamante, anjungan minyak yang ada di Baja, Meksiko. Ada Nacho sama rekannya. Si Nacho lagi siap-siap buat nyelam. Dia disuruh ngeledakin anjungan minyak ini. Entah siapa yang nyuruh. Bom udah terpasang. Tapi pas dia mau berenang naik ke permukaan, tiba-tiba ada yang muncul dan nyerang dia. Rekannya yang nunggu di perahu juga akhirnya diserang. Scene pindah lagi nih. Ini ada Paul sama keluarganya. Mereka mau liburan di Bahia, sebuah kota kecil yang ada di Baja. Sekalian si Paul juga ada kerjaan di sana. Dia itu inspektur di perusahaan minyak Nixon Oil. Dia harus ngecek kondisi anjungan minyak El Diamante-nya itu. Ini mereka udah sampai. Tapi sayangnya, kota itu udah berubah. Nggak seindah dulu. Bukan cuma kotanya aja yang suram, tapi penduduknya juga. Menurut penduduk setempat, ini semua ya karena ulah perusahaan minyak tempat si Paul kerja itu. Ada apa nih ya sebenarnya? Oke, ini mereka minta tolong dianterin ke restoran terdekat. Di jalan menuju ke sana, ada tempat buat sesembahan Tlaloc gitu, salah satu dewa di keyakinan Aztec. Penduduk setempat percaya kalau Tlaloc itu pelindung mereka dari sesuatu yang mereka sebut setan hitam. Ini Paul ditelepon sama atasannya, disuruh cepet-cepet ngecek deh ke anjungan minyaknya. Ya udah, akhirnya dia mutusin buat kesana sendiri. Sedangkan keluarganya disuruh tunggu di situ. Di perjalanan, dia dikasih tahu nih sama si Coko yang nganter dia ini, kalau situasi di sini tuh lagi buruk banget. Setan hitam di kepercayaan mereka itu udah terbangun. Dan ini tiba-tiba menepi. Coko bilang dia gak bisa nganter lebih jauh. Si Paul dipinjemin perahu buat kesananya. Di sana nanti ada Pepe yang nunggu dia katanya. Di sisi lain, keluarga mereka diganggu nih sama orang aneh. Mereka pergi dari situ, dan tuh orang aneh tetap ngikutin mereka. Ngeselin dong, ban mobil mereka ditusuk pisau itu. Mereka akhirnya ke dermaga, mau minta tolong diantar ke anjungan minyaknya juga. Ini Paul nemuin sisaan perlengkapan nyelamnya si Nacho nih, yang tewas di awal scene tadi itu loh. Dan dia akhirnya sampai di anjungan minyaknya. Tapi kok sepi banget ya? Pas dia lagi nyari si Pepe, ada anjing. Gak mungkin dong itu anjing sendirian. Bener aja, tiba-tiba ada dua orang muncul, kayak mau nyerang dia gitu. Salah satu dari mereka bilang kalau Pepe udah tewas. Paul nyoba ngenalin diri ke mereka. Dia bilang kalau dia tuh dari kantor pusat. Mereka berdua ini, Cato sama Junior, pekerja di situ. Cato bilang radio mereka mati, jadi udah seminggu mereka tuh nggak bisa komunikasi keluar. Nah, pas si Paul ngasih tahu kalau dia ke situ naik perahu sendirian, mereka langsung ngecek keluar, kayak bingung gitu. Dan pas banget, mereka ngelihat keluarganya si Paul, udah lumayan dekat. Waduh, muncul sirip hiu gede banget itu. Ngintai perahu mereka, tapi pada nggak sadar. Cato sama Junior langsung nyoba ngalihin perhatian hiunya. Where's that coming from? That's where... Oke, mereka udah berhasil naik ke anjungan minyaknya. Audrey pegangan ke perahu. Tiba-tiba dia kecemplung. Taunya perahunya dijalanin. Mau kabur tuh orang. Di dalam air kalian bisa lihat banyak sisa-sisa tubuh manusia gitu. Untung aja berhasil dibantu naik.
Pas banget itu megalodonnya udah mau nyaplok dia. Audrey ngasih tahu apa yang dia lihat, tapi dibilang itu cuma halusinasinya Audrey aja. Paul sama Ines pada bingung sebenarnya ada apa. Ya udah dikasih teropong tuh sama si Cato biar bisa lihat sendiri. Kaget dong, megalodonnya muncul terus ngancurin perahunya tuh orang tadi. Dan ternyata yang mereka sebut-sebut setan hitam itu ya megalodon itu. Tiba-tiba anjungannya goyang, ditabrak-tabrak pipa yang ada di selatan. Megalodon itu berusaha ngerobohin anjungan ini. Karena anjungan ini kan adanya di teritori dia, jadi dia ngerasa keganggu. Cato bilang, megalodon itu udah nyerang anjungan ini selama berbulan-bulan. Jadi persediaan minyak di sini juga udah habis, tumpah ke laut semua. Padahal Cato udah lapor ke kantor pusat, tapi nggak pernah direspon. Nah, ditabrak-tabrak lagi tuh, sampai rusak. Pipa tambahannya udah rusak, berarti generator cadangan juga udah nggak bisa berfungsi. Paul bilang, dia bisa nyelam buat benerin pipa tambahannya itu. Ya, biar radionya juga bisa berfungsi lagi, dan mereka bisa minta bantuan keluar. Tapi karena Paul nggak bisa ngelas, si Cato sama Junior yang bakal nyelam duluan. Sebelum nyelam, Ines minta jelasin, kenapa tuh megalodon tertarik banget sama tempat ini. Cato bilang, itu bukan megalodon biasa, tapi sebuah kutukan. Karena selama beroperasi, perusahaan minyak ini tuh berbuat semena-mena sama lingkungan. Mereka yakin kalau itu utusan dari Tlaloc buat balas dendam ke manusia-manusia rakus. Tapi Paul gak mau percaya. Dia ngerasa cuma kayak ditakut-takutin aja gitu. Oke, udah siap-siap buat turun nih Cato sama Junior. Si Paul bisa mantau dari monitor. Tapi kapsul ini tuh cuma bisa sampai ke kedalaman 75 meter. Baru mereka keluar terus nyelam langsung. Mereka nemuin tuh bom yang dipasang sama si Nacho. Dan sisa waktunya tinggal 2 jam 26 menit lagi. Nah loh, tiba-tiba muncul potongan tubuh manusia kayak yang dilihat si Audrey. Tapi bener, itu semua cuma halusinasi. Langsung hilang lagi tuh. Junior ketakutan, dia balik duluan ke kapsul. Si Cato cuma dilewatin aja tuh. Megalodonnya malah ngejar ke arah kapsulnya. Kapsulnya digigit terus dibawa sama tuh megalodon. Junior gak selamat, kegencet dia di dalam kapsul. Gak lama, Cato muncul. Dia berhasil berenang naik lagi ke anjungan. Nah, itu jasadnya si Junior nongol juga tuh. Mau diangkat sama Paul. Taunya, sisa setengah badan doang. Si Audrey lihat tuh. Semoga kuat ya dia ngeliat begituan. Dia sama Tommy nyamperin orang tua mereka. Dan si Tommy nanya, Junior di mana? Bingung mau jawab apa. Akhirnya cuma dibilang kalau si Junior itu ada di ruang listrik. Ini Paul sama Cato lagi ngobrol. Tiba-tiba Paul ngeliat ada beberapa kapal di kejauhan. Dia nyuruh Cato nembakin suarnya. Tapi si Cato nyadarin dia kalau itu semua cuma halusinasi. Cato percaya kalau megalodon itu yang bikin Paul berhalusinasi, biar keganggu mentalnya. Paul yang masih nggak percaya, malah nyolot. Ya udah ditabok sekalian sama Cato. Oke, Paul kepikiran ide nih. Dia mau nyoba ngerubah sistem pendinginnya. Katanya sih dengan cara itu generatornya bisa berfungsi lagi. Di sisi lain, Ines lagi iseng nyari-nyari sesuatu yang mungkin berguna. Dia malah nemuin berkas laporan keamanan beroperasi dari anjungan minyak ini. Ternyata bener, udah berkali-kali kru anjungan minyak ini tuh ngelapor kalau ada kerusakan. Tapi sama kantor pusat dibilang aman dan harus tetap beroperasi. Yang bikin Ines kaget sekaligus kecewa, yang ngelakuin itu suaminya sendiri. Sementara itu, si Tommy lagi di pinggiran, abis ngehanyutin perahu kayunya. Sambil berdoa ke dewa, minta dikasih keselamatan gitulah ceritanya. Tiba-tiba nggak pakai babi bu, Ines langsung nyemplung nolongin anaknya. Langsung datang tuh megalodon. Paul nyoba ngalihin perhatiannya. Selamat, semua berhasil naik lagi. Di sini, Ines marah banget sama Paul. Masalah berkas laporan yang tadi dia temuin itu. Mana anak-anak mereka denger lagi? Ya udah, dibeberin aja sekalian. Ini bisa kita lihat sisa waktu di bomnya tinggal 1 jam lagi. Mereka harus buru-buru kabur dari situ.
Cato nyamperin Paul nih. Akhirnya Paul cerita kenapa dia ngelakuin itu semua. Waktu itu dia udah nulis laporan yang sebenar-benarnya. Tapi perusahaan neken dia biar ngerubah laporannya. Ya dia diancam kalau nggak mau ya bakal dipecat. Ya udah, akhirnya dia setuju. Itu salahnya. Dan bom yang dipasang itu, bom yang biasa dipakai sama perusahaan mereka buat pembongkaran bawah laut. Berarti kejawab dong ya. Berarti yang nyuruh si Nacho itu ya perusahaan mereka juga. Jadi intinya mereka mau ngancurin anjungan minyak ini. Ya sekaligus si Paul juga. Makanya si Paul seakan-akan ditugasin ke situ. Wow, jahat banget sih asli. Tapi ada bagusnya. Setelah jujur-jujuran begitu, jadi akur tuh si Paul sama Cato. Ini si Tommy nemuin rakit. Tapi kata Cato itu udah robek. Si Audrey mau coba nambel rakitnya. Dia kayaknya tahu caranya. Gak lama Paul datang. Dia punya rencana baru katanya. Jadi, pertama dia harus benerin dulu penutup katup di pipa pengeboran. Karena menurut dia itu bisa nyegah terpicunya ledakan. Kalau itu udah berhasil, baru dia tinggal ambil bomnya buat ngebom tuh Megalodon. Dan nanti Paul harus buru-buru sembunyi ke lonceng biar gak kena ledakannya. Nah si Cato, dia suruh buat bawa keluarganya menjauh biar aman. Pas banget nih, rakitnya udah berhasil ditambal. Keren juga ya si Audrey. Di sini si Ines baru dikasih tahu nih rencana yang sebenarnya. Khawatir lah dia, suaminya yang bakal turun sendirian ke sana. Oke, Paul udah turun. Yang lain siap-siap naik rakit. Udah berhasil diambil nih bomnya. Dia harus buru-buru nutup katupnya. Tapi susah. Dia coba pakai cara lain. Dan berhasil. Udah ketutup sekarang. Paul buru-buru berenang masuk ke dalam besi biar aman. Tapi di luar rencana. Ternyata Paul kehabisan oksigen. Dia langsung ngubungin Ines karena ngerasa gak bakal bisa selamat. Dia pamitan, sekalian nitip permohonan maaf juga ke semuanya. Udah tinggal hitung mundur nih bomnya. 25 detik lagi. Dia keluar dari besi itu. Dan Megalodonnya langsung nyaplok dia. Paul akhirnya harus tewas bareng sama Megalodonnya. Di akhir scene, datang tuh si Choco sama 2 warga setempat. Taunya tadi si Choco tuh sempat dengar suara Cato di radio. Dan gak lama, anjungan minyak El Diamante akhirnya ambruk. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Black Demon. Sumpah, sedih banget. Paul ngerasa bertanggung jawab sama semua yang terjadi. Jadi ya, dia mutusin buat ngorbanin nyawanya sendiri di sini. Oke, Pramal. Jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.